Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Mudah-mudahan di perjumpaan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita sekarang Kang Odoy sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa yang dinamakan dengan Desa Matangaji. Ya sahabat, dalam penyelusuran sejarah inilah perjalanan Kang Odoy yang dimulai dari Ciledug sampai ke Cirebon, melintasi sebuah jalan baru. Ini adalah Jalan Baru Kuningan yang nanti tembusnya ke Desa Manirancan sampai ke Matangaji sana sahabat. Sahabat, berbicara mengenai sejarah Matangaji, Kang Odoy ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kuwu Rusnadi, ya, Bapak Kuwu Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, atas kesediaannya memberikan waktu, informasi, dan serta sedikit ilmu buat Kang Odoy, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam hormat buat Pak Kuwu Rusnadi, Pak Kuwu Desa Matangaji beserta seluruh jajarannya, semoga diberikan kesehatan. Dan juga mohon maaf kepada tokoh sejarah, khususnya sejarah Cirebon, apabila dalam narasi yang Kang Odoy sampaikan nanti tentunya banyak sekali kekurangan, dan silahkan untuk saran kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Sahabat, menguak sejarah asal mula Desa Matangaji, Kang Odoy hadir bertemu di Balai Desa Matangaji, bertemu dengan Pak Kuwu Rusnadi, berbincang-bincang mengenai asal mula Desa Matangaji. Jadi Desa Matangaji ini berdiri pada tahun 1786 oleh Sultan Kesepuhan kelima, yaitu Sultan Safiyuddin. Ya, Sultan Safiyuddin itu adalah Sultan Sepuh kelima yang berkuasa pada tahun 1773 sampai 1786 sahabat. Ya, sebelum menguak sejarah tentang asal mula Desa Matangaji, bahwa Sultan Matangaji ini atau Sultan Safiyuddin adalah merupakan Sultan Sepuh kelima setelah dari Sultan Sepuh pertama Pangeran Raja Adipati Samsudin Martawijaya yang berkuasa pada tahun 1662 sampai 1696. Terus Sultan Sepuh kedua yaitu Pangeran Jamaluddin tahun 1697 sampai tahun 1720. Berikutnya Sultan Sepuh ketiga yaitu Pangeran Zainuddin Amir Sena I. Pangeran Zainuddin Amir Sena I ini adalah Sultan Sepuh ketiga yang itu pada tahun 1720 sampai 1750. Sedangkan pangeran yang keempat, Sultan Sepuh yang keempat itu Pangeran Zainuddin Amir Sena yang kedua tahun 1750 sampai 1778. Nah, baru tahun 1778 Pangeran Safiyuddin atau Pangeran Sultan Matangaji naik tahta pada tahun 1778 sampai 1784 sahabat. Nah, berikutnya digantikan oleh Pangeran Hasanuddin, yaitu Sultan Sepuh ke-6 tahun 1784 sampai 1790. Ya sahabat, kita sudah sampai, inilah Balai Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kang Odoy sudah sampai di sini, kemudian berbincang-bincang dengan Pak Kuwu Rusnadi mengenai asal mula sejarah Desa Matangaji ini. Ternyata baru 1 tahun yang lalu, baru tahun kemarin atau tahun ini ya. Ya, inilah sahabat, kita sudah bertemu bincang-bincang dengan Pak Kuwu Rusnadi. Dengan Bapak Kuwu siapa? Nama saya Rusnadi, Kuwu Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Nah,
Mohon izinnya Pak Kuwu, saya mohon ilmu mengenai tentang sejarah Matangaji atau sejarah asal mula Desa Matangaji. Sejarah Desa Matangaji. Oke, sahabat, setelah hasil perbincangan Kang Odoy dengan Pak Kuwu Rusnadi, Kuwu Desa Matangaji, maka dari kesimpulan obrolan yang Kang Odoy tangkap, yaitu bahwa Desa Matangaji ini berdiri tahun 1786 oleh Sultan Kesepuhan kelima, Sultan Safiuddin atau Sultan Matangaji, ya, yang berkuasa pada tahun 1773-1786 itu di keratonnya, sahabat. Nah, bermula kisah perjalanan berdirinya Desa Matangaji ini. Sultan Matangaji ini Sultan Sepuh yang kelima di Keraton Kesepuhan ini, pada waktu keberadaan VOC datang di Cirebon dan berusaha menguasai Kasepuhan. Nah, Sultan Matangaji inilah satu-satunya sultan yang berani memberontak, melawan secara frontal tentang kebijakan-kebijakan VOC pada waktu itu, karena VOC ini terlalu campur tangan terhadap kebijakan kesultanan. Nah, diantaranya Sultan Sepuh kelima ini, Sultan Matangaji atau Sultan Safiuddin ini, secara diam-diam melakukan perlawanan di luar keraton, termasuk menyusun kekuatan di beberapa tempat dalam rangka perlawanan terhadap kebijakan kolonialis Belanda pada waktu itu. Dan beberapa kali terjadi pertempuran, karena Matangaji ini adalah dikabarkan sosok yang jago berperang, jago strategi, juga memiliki ilmu kesaktian dan kanuragan. Itulah sahabat Sultan Matangaji. Maka merasa gerahlah ini yang namanya kedudukan pemerintahan kolonial Belanda dengan tingkah laku pergerakan yang dilakukan oleh Sultan Matangaji. Selanjutnya Belanda pun melakukan tipu daya terhadap keluarga keraton di lingkungan keraton, memberikan iming-iming barang siapa yang bisa membocorkan rahasia keberadaan Matangaji, maka akan diberikan kedudukan tahta di Kesultanan Kesepuhan. Dan ternyata ada saja orang dalam keraton yang berkhianat terhadap saudaranya sendiri. Bahkan konon itu adalah sepupunya sendiri, sepupunya Sultan Matangaji yang membocorkan rahasia Sultan Matangaji. Hingga suatu saat Belanda pun melakukan serangan besar-besaran menyerbu ke wilayah sekitaran Gua Sunyaragi, karena ternyata di sanalah Gua Sunyaragi itu adalah merupakan tempat persembunyian, tempat benteng, juga tempat di sana dilakukan latihan-latihan perang serta pembuatan menempa berbagai macam alat perang. Ya, di Gua Sunyaragi itulah. Ya, dan sahabat, tanpa diduga Belanda pun menyerang secara besar-besaran ke wilayah Gua Sunyaragi, mendapat serangan yang secara tiba-tiba tanpa persiapan. Maka pangeran atau Sultan Matangaji, Sultan Safiuddin, beserta bala tentara dan beserta seluruh pasukannya yang berada di dalam benteng Gua Sunyaragi ini akhirnya kocar-kacir dan saling melarikan diri. Banyak terdapat korban di sana, beberapa simpatisan atau para pejuang yang ikut beserta Sultan Matangaji banyak yang ditangkap, juga banyak yang gugur. Bahkan Sultan Matangaji pun melarikan diri. Sultan Matangaji sampailah pada sebuah hutan kecil yang berada di sebelah selatan kota Cirebon sekarang. Yaitulah yang sekarang menjadi desa yang dinamakan Desa Matangaji, sahabat. Nah, oke, sahabat, jangan di skip dulu ya biar tidak gagal paham. Dan ya, sahabat, setelah cerai berai pasukan Sultan Matangaji akibat serangan mendadak yang dilakukan oleh tentara Belanda,
akhirnya Sultan Matangaji pun bersembunyi di sebuah tempat yang sekarang kita kenal bernama Desa Matangaji. Nah, disitulah sahabat, kembali Sultan Matangaji menyusun kekuatan, merekrut masyarakat untuk dijadikan para gerilyawan dalam rangka menyerang atau melawan terhadap kebijakan kolonialis Belanda. Dan ternyata memang sebetulnya masyarakat termasuk di dalam keraton sendiri ini setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Sultan Matangaji. Hanya saja ternyata tanpa kita sadari, ternyata ada saja orang yang berkhianat kepada saudaranya sendiri, bahkan demi mencapai kedudukan yang konon katanya dijanjikan oleh kolonial Belanda pada waktu itu, yang menguasai memang berpengaruh di dalam kebijakan keraton itu sendiri. Nah, lama kelamaan sahabat, Sultan Matangaji bersembunyi di sebuah hutan yang berada di sebelah selatan Cirebon, yang sekarang berbatasan dengan Kuningan. Itulah Desa Matangaji sahabat. Tempat bersembunyi Sultan Matangaji ini, di sana ada beberapa situs bersejarah, yaitu di Blok Kepandaian. Di sana ada tempat situs, di sana konon katanya bekas membuat senjata-senjata, alat-alat perang oleh Sultan Matangaji beserta seluruh pasukannya. Juga ada tempat istilahnya menyempurnakan alat-alat perang, yaitu yang berada di pedalaman sana. Nanti kita sampaikan untuk penelusuran berikutnya tentang kepandaian dan pedalaman. Oke, itulah sahabat. Sejak saat itulah kemudian Matangaji atau Sultan Matangaji, Sultan Sofyudin ini benar-benar menjadi buruan Belanda, dan belum istilahnya terjadi beberapa kali pertempuran secara gerilya, maka Sultan Matangaji pun susah sekali untuk ditangkap. Nah, akhirnya setelah diketahui, dapat bocoran lagi dari sepupu Sultan Matangaji ini, orang yang berkhianat di dalam keraton ini, kemudian Sultan Matangaji pun maka dilakukan tipu daya oleh oleh pemerintah kolonial Belanda dengan jalan seolah-olah mau dilakukan perundingan, ya, istilahnya berunding, itu diberikan tawaran berunding. Maka kemudian datanglah Sultan Matangaji untuk melakukan perundingan. Nah, ketika Sultan Matangaji melakukan perundingan, datang ke tempat yang istilahnya untuk melakukan perundingan, ternyata Belanda berkhianat, dan kemudian Sultan Matangaji pun di sana ditangkap oleh pasukan tentara Belanda. Nah, konon katanya Sultan Matangaji itu di sanalah waktu itu dilakukan eksekusi mati. Namun konon karena kesaktian dan kemandragunaannya Sultan Safyudin atau Sultan Matangaji ini, maka konon katanya Sultan Matangaji susah sekali untuk dibunuh oleh tentara Belanda. Maka untuk berikutnya dapat lagi informasi bahwa kelemahan Sultan Matangaji ini konon adalah dengan senjatanya sendiri. Ya, maka kemudian di sanalah Sultan Matangaji dieksekusi oleh tentara Belanda dengan senjatanya sendiri, dan sampai menemui ajalnya Sultan Matangaji ini di sebuah tempat yang sekarang kita kenal dengan tempat atau Desa Matangaji. Ya sahabat, mengenai tewasnya atau gugurnya Sultan Matangaji ini, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan Sultan Matangaji ini konon tewas di tangan eksekutor Belanda. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Sultan Matangaji ini konon katanya tewas oleh sepupunya sendiri ketika masuk ke dalam keraton oleh sepupunya sendiri, yang kemudian dikenal dengan nama Ki Muda, yang disebut dengan Sultan Muda. Itulah sahabat yang kemudian menjadi pengganti dari Sultan Sofyudin atau Sultan Matangaji, Sultan Sepuh kelima. Ya, atau itu sahabat sekilas tentang asal mula Desa Matangaji. Ya, Matangaji sendiri adalah berawal dari Matangaji ini
matang artinya benar-benar pandai, ngaji artinya pinter ngaji gitu. Jadi Sultan Safiuddin ini, di samping beliau ini seorang sultan sepuh kelima di Kesultanan Cirebon, beliau juga adalah seorang tokoh agama, seorang yang pandai di dalam mengaji, makanya disebut matang ngaji, artinya matang di dalam mengaji. Maka sejak tahun 1786 itulah desa Matangaji ini berdiri oleh Sultan kesepuhan kelima, yaitu Sultan Safiuddin. Oke, itulah sahabat yang dapat Kang Odoy sampaikan, hasil wawancara Kang Odoy dengan Paku Desa Matangaji, Paku Rusnadi. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Terima kasih, jumpa kembali bersama Kang Odoy channel. Tetap setia bersama Kang Odoy channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Kang Odoy channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.